Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang sederhana ini untuk mendengarkan pidato saya yang berjudul dampak positif dan negatif game pada anak-anak. Anak-anak cenderung menyukai hal yang menyenangkan, termasuk bermain game. Hal ini membuat anak-anak seringkali menghabiskan banyak waktu untuk bermain game, bahkan sampai kecanduan. Nyatanya, ada beberapa dampak akibat anak-anak sering main game, baik berdampak pada kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Kebiasaan buruk bermain game bisa membuat anak mengalami kecanduan yang ditandai dengan merasa gelisah dan mudah marah apabila tidak diizinkan bermain game, susah berhenti bermain game, tidak peduli dengan orang sekitar, hingga muncul gejala penyakit seperti migrain atau mata lelah. Dampak negatif: terlalu sering main game apabila sampai membuat anak tidak melakukan aktivitas yang lain bisa memicu berbagai dampak buruk, antara lain gangguan motorik. Hanya duduk bermain game saja seharian dapat membuat anak jadi kurang banyak bergerak atau tidak aktif. Akibatnya, lama-kelamaan kemampuan motorik si kecil akan menurun, sehingga pertumbuhan badannya tidak maksimal dan anak dapat berisiko mengalami obesitas. 2. Kesehatan mata terganggu. Menatap layar komputer atau gadget terlalu lama saat bermain game otomatis akan membuat kesehatan mata anak menjadi menurun, mulai dari mata lelah, minus bertambah, sampai kerusakan saraf mata. 3. Anak jadi lebih agresif. Anak yang kecanduan bermain game yang mengandung unsur kekerasan seperti perang-perangan, pertarungan, dan lain sebagainya biasanya akan lebih agresif dan memiliki emosi yang lebih tinggi. Meski begitu, bermain game juga bisa memberi manfaat untuk anak, termasuk membantu mengembangkan kemampuan memecahkan masalah serta meningkatkan kreativitas. 4. Menurunkan tingkat konsentrasi anak. Menurut penelitian, kecanduan bermain game dapat membuat anak mengalami gangguan konsentrasi. Ketika anak sedang bermain game, akan terjadi perubahan pada struktur dendrit sel-sel di dalam otaknya. Hal ini mengakibatkan konsentrasi anak menurun, sehingga ia mudah lupa dan gagal fokus. Selain itu, paparan radiasi dan perangkat elektronik juga bisa melemahkan konsentrasi anak. 5. Nyeri sendi. Saat bermain game, anak tanpa sadar duduk membungkuk atau tiduran. Posisi duduk ini bukanlah posisi duduk yang sehat. Jika anak duduk dalam posisi yang salah serta terlalu lama, hal ini bisa membuat ototnya terasa kaku dan nyeri sendi. Nah, dampak positif pada game. Terdapat dampak baik dan buruk tentunya bila anak bermain game online. Bila dilakukan dengan tepat, sebenarnya game online ini bisa menjadi pembelajaran untuk anak. Berikut dampak positif anak bermain game online. 1. Melatih kemampuan dalam memecahkan masalah. 2. Mendapatkan pengetahuan yang baru. 3. Melatih kreativitas dan pengendalian emosi. 4. Membentuk sifat optimis dan pantang menyerah. 5. Mengembangkan kemampuan bersosialisasi secara daring online. 6. Menguatkan ikatan antara orang tua dan anak bila ikut terlibat saat bermain. Dari pengalaman di atas, kita bisa lihat bahwa sisi keburukan dalam permain game ini lebih banyak daripada sisi kebaikannya. Oleh karena itu, kita sebagai anak muda generasi pelanjut agar senantiasa bertindak bijak dalam hal permainan game ini dengan menghindari menjadi kecanduan bermain game online. Sebaiknya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai anak muda generasi pelanjut. Membatasi waktu main game dengan ketat dan disiplin. 2. Simpan smartphone dan konsol di luar kamar atau sulit dijangkau. 3. Menyibukkan diri dengan melakukan aktivitas fisik lainnya seperti berolahraga. 4.
4. Meningkatkan sosialisasi dengan teman dan keluarga. 5. Mengeksplor bakat di dunia nyata dengan memasak, melukis, dan sebagainya. Demikianlah pidato singkat ini. Semoga apa yang saya sampaikan dalam pidato ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, terlebih kepada diri saya sendiri. Mohon maaf kalau ada kata yang salah, karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Nun wal kalamin wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.